Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap jamaah salat maghrib Masjid Sabilillah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Tiada kata yang patut kita haturkan selain puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya sehingga kita bisa duduk bersimpu, bisa melaksanakan kewajiban kita solat maghrib bil jamaah, diteruskan langsung dengan mujalasah ataupun mudzakarah. Mudah-mudahan yang kita harapkan semua nilai-nilai amal ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamu ay makrunan bi ta'zim bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan barokah salawat menjadikan wasilah, menjadikan sebabiah, menjadikan jembatan, menjadikan penghubung khusus kepada kita semua yang hadir, umumnya jami'il muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan minggu yang lalu saya membahas lanjutan hadis yang diterima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yanduru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabara sinnuka wa raqqa jilduka wa daqa admuka waqtarabat ajaluka wa hana qudumuka ilayya. Baginda Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada wajahnya orang yang sudah berumur, ila wajhi syai, orang yang sudah berumur, orang yang sudah tua. Allah melihat kepada seseorang yang ketika umurnya sudah dimakan usia, satu ketika waktu pagi, yang kedua ketika waktu sore. Lalu apa peringatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap insan yang umurnya sudah menjelang tua? Allah memberi peringatan dengan ucapan, ya abdi qad kabura sinnuka, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, umurmu sudah nyata-nyata sudah dimakan usia. Coba kita perhatikan, kalau kita renungkan akhir-akhir ini peredaran waktu yang kita alami, 1 tahun perasaan seperti 1 bulan, 1 bulan perasaan seperti 1 minggu, 1 minggu sama seperti dengan 1 hari, 1 hari perasaan seperti 1 jam. Maka malam hari ini kita sudah memasuki di penghujung bulan Rajab, berarti besok sudah memasuki bulan Sya'ban tanggal pertama. Oleh karenanya bagi siapapun, walaupun ajal itu tidak memandang usia, tapi paling tidak peringatan bagi orang yang umurnya sudah di atas 60,
Allah mengingatkan qad kabura sinnuka, umurmu itu sudah tua. Waroko jilduka, kulitmu juga sudah mulai berkeriput. Coba kita tarik ke belakang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dengan yang sekarang yang kita alami, perubahan tidak sama. Kalau 5 tahun yang lalu kita ibadah jalan ke masjid walaupun 1 kilo masih kuat. Kemudian kita hafalan daya ingat kita juga masih kuat. Penglihatan kita juga masih tajam. Oleh karenanya, beriringan dengan pergantian tahun, maka bertambah pula umur kita. Hakikatnya umur kita mendekati ajal. Kulit kita sudah mulai keriput. Wadaroka admuka, tulang kita sudah mulai mengecil. Orang makin tua, coba kita perhatikan. Orang yang sudah umurnya sudah tua, dagingnya sudah hampir habis, yang kelihatan, yang nampak hanyalah tulang. Ini menjadikan muhasabah. Kadangkala kita semuanya, permohonan umat manusia kan sama. Ketika berdoa memohon kehadirat Allah, ya Allah berikanlah kepada kami umur yang panjang. Tapi kadangkala kalau kita muhasabah, merenung, di sekeliling tetangga kita banyak orang yang umurnya sudah tua. Apakah kita kira-kira kuat mengalami usia seperti itu? Nah, kalau tulang kita sudah mulai mengecil, tenaga juga makin berkurang. Duduk 1 jam di masjid, pantat sudah panas. Duduk bersila 1 jam sudah enggak kuat. Ganti yang kanan sebelah kiri, yang kiri ada di depan, yang kanan ada di depan, yang kiri ada di belakang, gantian. Apa sebabnya? Sebab yang kita alami semuanya sama. Kalau tulang kita makin mengecil, berarti kekuatan tenaga juga makin berkurang. Makanya selagi kita diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah, kalau tulang kita sudah mulai mengecil, berarti tandanya apa yang akan kita alami? Yang harus kita resapi, yang harus kita renungkan, waqtaroba ajaluka, ajal kita sudah dekat. Walikulli syai'in ajalun, pada hakikatnya semuanya yang Allah ciptakan itu ada ajalnya. Nah, ketika ajal kita sudah dekat, wahana kudumuka ilayya, Allah berfirman, wahana kudumuka ilayya, waktu kamu akan pulang menghadap kepada diriku. Firman Allah, itu sudah waktunya. Makanya peringatan hadis ini, Allah mengingatkan, fastahi minni, maka hiasilah diri kita dengan sifat malu kehadirat Allah. Kita berada di muka bumi dengan cahaya sinar matahari yang gak pernah bayar, oksigen yang gak pernah bayar, nikmat Allah cukupkan. Nah, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak merasa malu oleh Allah, makanya dalam salah satu hadis, man lam yaskur ala na'ma'i walam yasbir ala bala'i, siapapun orangnya yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, tidak sabar, tidak menerima akan segala ujian yang aku berikan, maka fal yakhruj min tahtis sama, silahkan keluar dari kolong langit. Fal yattahid robban siwai, silahkan cari Tuhan selainku. Makanya berarti kita wajib bersyukur, dan ketika kita diberikan ujian, ya harus sabar. Apa sebabnya? Sebab kalau kita punya sifat malu, enggak sholat kita malu rasanya, enggak puasa kita merasa malu. Apa sebabnya? Sebab Allah berikan kepada kita semuanya gratis. Hujan gratis, kemudian tumbuh-tumbuhan Allah siapkan untuk kita
demi kelangsungan kehidupan umat manusia juga gratis. Makanya Allah berfirman, fastahi minni, malulah dengan diriku. Apa sebabnya? Sebab jangan sampai seharusnya orang makin tua, pemikiran makin bijak, makin dewasa, ke masjid dia makin rajin. Sehingga kita ibaratkan seperti kelapa. Kelapa itu makin tua maka saripati santannya ya makin kental. Apa sebabnya peringatan ini lebih-lebih diutamakan kepada orang yang usianya sudah lanjut? Allah berfirman, fa anna astahi min syaibatika anu adzibaka. Karena sesungguhnya Allah berfirman, saya malu ketika akan menyiksa orang tua yang sudah tumbuh uban di atas kepalanya. Coba kita buka peci kita. Rambut di atas kepala uban satu persatu sudah mulai bertabur. Kemudian daya ingat kita dengan pergantian tahun tambah usia, daya ingat kita makin luntur. Kemudian penglihatan kita juga sudah mulai makin kabur. Pendengaran kita sudah mulai kabur. Kadangkala orang makin tua bicaranya juga semakin ngawur. Otot pipi sudah mulai luntur. Gigi satu persatu sudah mulai gugur. Ini berarti tanda-tanda suatu saat kita semuanya pasti akan memasuki alam kubur. Nah, oleh karenanya Allah malu bagi orang tua yang sudah tumbuh uban di atas kepala, sehingga ketika ia masih bermaksiat, makanya selagi kita diberikan sehat oleh Allah, mari kita pergunakan berjalan pergi ke masjid untuk berjamaah. Apa sebabnya? Tamanna Jibril alaihissalam ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Malaikat Jibril semuanya umat Islam mengenal malaikat Jibril. Malaikat yang diberikan tugas oleh Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tapi ternyata di balik sosoknya malaikat Jibril mengharapkan kepada Allah, kalau seandainya diperkenankan jadi Bani Adam, menjadi manusia dari keturunan Nabi Adam, apa yang akan pertama dikerjakan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril ingin mengerjakan amalan umat Rasulullah yang 7 hal. Yang pertama, malaikat Jibril kalau seandainya diperkenankan oleh Allah menjadi Bani Adam, yang pertama akan dikerjakan oleh malaikat Jibril apa? As-shalawatil khamsi ma'al imam. Salat berjamaah dengan imam. Jadi salat 5 waktu berjamaah dengan imam ini bukan hanya disenangi oleh umat-umat para salafus soleh saja, bukan hanya amalan ibadah para tabi'in, sahabat, kemudian syuhada dan solihin. Salat berjamaah, salat 5 waktu berjamaah ini juga diizinkan oleh malaikat Jibril. Kalau seandainya diizinkan oleh Allah menjadi manusia, malaikat Jibril pingin yang pertama dikerjakan oleh malaikat Jibril adalah salat 5 waktu berjamaah bersama dengan imam. Nah, oleh karenanya setiap manusia kesibukan tidak sama. Ada yang sholatnya di awal waktu, ada sholatnya yang di pertengahan, ada yang sholatnya di akhir waktu. Kalau seandainya tidak ada kesibukan yang begitu penting, usahakan sholat di awal waktu berjamaah. Nah, ketika di masjid sudah selesai berjamaah, tunggu dulu masuk ke dalam masjid kita i'tikaf. Tunggu, mungkin ada orang lain yang hendak mau mengerjakan sholat berjamaah. Sebab nilainya sholat berjamaah, dahsyatnya fadilah sholat berjamaah, malaikat Jibril pun kalau seandainya diperkenankan oleh Allah menjadi Bani Adam, itu pertama yang akan dikerjakan adalah sholat 5 waktu bersama imam.
Kalau di masjid sudah selesai, silahkan boleh suatu saat kita sholat di rumah, kita yang menjadi imam, anak kita yang iqomah, di belakang kita anak laki-laki kita, kemudian di belakang kita ada istri kita. Maka kebahagiaan seseorang bukan dinilai dari rumahnya yang luas. Walaupun ada hadis yang mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang menjadikan kebahagiaan seseorang hidup di muka bumi. Yang pertama, al-baitul wasi, mempunyai rumah walaupun bagus, yang penting luas. Ini kan harapan semua orang, rumah bagus ditambah luas. Ini harapan semua orang, berarti bahagia. Tapi makna baitul wasi, rumah yang bagus dan luas, itu bukan berarti bangunannya ya memang benar-benar bentuknya bagus, ukurannya luas, tapi ukurannya walaupun kecil membuat penghuni rumahnya betah tinggal di rumah. Terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, terdengar dengan lantunan ayat-ayat Allah, terdengar lantunan solawat, semuanya waktunya solat, semuanya ikut solat. Jadi yang dimaksud baitul wasi, rumah yang luas itu rumah walaupun sempit, tapi penghuni rumahnya serasa seperti di gedung yang luas. Walaupun secara logika, secara pemandangan, orang yang mempunyai rumahnya bagus, ukurannya luas, ya pasti bahagia. Tapi belum tentu. Kadangkala kalau rumah luas, kemudian juga bagus, tapi seisi rumahnya gak pernah sholat, tidak pernah terdengar ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah berkumandangnya dzikir, tidak pernah dikumandangkan sholawatan. Alangkah sayangnya rumah seperti itu tidak ada bedanya seperti kuburan. Lalu yang kedua, kebahagiaan seseorang yaitu mempunyai almar'atus sholihah, istri cantik sholihah. Kalau belum meninggal gak usah dikubur. Ini kan dambaan semua orang, apalagi yang belum berumah tangga. Dambaannya dulu ketika masih remaja, pengen mempunyai istri yang cantik solihah. Sudah cantik tambah solihah, Masya Allah. Kadangkala ada yang cantik tapi tidak solihah, ada yang solihah tapi tidak cantik. Jadi manusia itu punya sifat nilai positif dan juga negatifnya. Cari kesempurnaan tidak ada. Nah, kalau seandainya dambaan kita kepingin punya istri yang solihah, ibda binafsika, awali dengan diri kita dulu. Suami dulu mengajarkan kepada istri, maka niscaya istri akan mengikuti di belakang. Kadang-kala kan tidak. Seorang suami menuntut istrinya solihah, dirinya sendiri tidak soleh, makanya tidak akan ketemu. Makanya bahagia, alangkah bahagianya seseorang ketika mempunyai istri cantik solihah, ya sudah sempurna. Lalu yang ketiga, kebahagiaan seseorang mempunyai wal jarus soleh, tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Alangkah indahnya kalau kehidupan bertetangga di desa-desa, berkeluarga dengan tetangga kita damai, gak pernah terdengar pertengkaran. Yang dimaksud tetangga yang soleh bagaimana? Yang dimaksud dengan tetangga yang soleh, kalau melihat kita susah, mereka juga ikut susah. Melihat kita senang, mereka juga ikut senang. Berarti itu tetangga kita merupakan mempunyai akhlak yang soleh. Kadang-kala kan tidak. Tetangga kita di sekitar kita melihat kita senang, senep, melihat kita senep,
senang. Itu kebanyakan. Apa sebabnya? Sebab bagaimanapun juga dampak ketika bertetangga, tetangga kita nggak baik, tergantung diri kita. Kalau kita bisa mengalah, ya itulah fadilah kita. Kalau tetangga kita diam, enak. Tapi kalau kita punya tetangga sudah rewel, bawel, ngamuan, ya kadang-kala tangan saja juga kepingin maju. Tapi untuk apa? Sebab Allah menguji kita dengan tetangga seperti itu, bisa jadi itu merupakan salah satu jalan kita masuk ke dalam surga Allah dengan barokah mempunyai tetangga yang rewel. Makanya ketika kita berkehidupan bertetangga, tetangga kita soleh, bersyukur alhamdulillah. Tetangga kita cerewet, ya tetap bersyukur. Apa sebabnya? Sebab itulah ujian kita menghadapi orang yang cerewet harus seperti apa. Makanya kalau kita kumpul harus dengan orang yang soleh itu bagaimana? Apa dampaknya, gunanya? Sebab kalau kita kumpul dengan orang yang soleh, suatu saat kita akan ketularan. Setidaknya kalau kita kumpul dengan orang penjual parfum, walaupun tidak memakai parfum, ya wanginya juga ya nempel di baju. Tapi kalau suatu saat pergaulan kita dengan orang yang selalu membicarakan aib orang lain, suatu saat ketika kita jauh dari dia, pasti aib kita dibuka, pasti aib kita dibicarakan. Nah, ini kebahagiaan seseorang. Makanya belajarlah bertetangga dengan baik. Sebab mempunyai tetangga yang baik itu dambaan kebahagiaan seseorang. Kemudian kebahagiaan seseorang adalah wal markabul hani, kendaraan yang super cepat. Bisa jadi kendaraan seperti sekarang, bisa jadi langkah kita ringan. Maknanya ke masjid ringan, ke majelis taklim juga ringan, ke majelis sholawatan juga ringan. Nah, itulah berarti kaki kita ringan diajak kebaikan. Kembali lagi kepada bahasan. Jadi sekali lagi, hadis ini menekankan khususnya kepada orang yang sudah tua. Mari kita muhasabah, sudah waktunya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada salah satu hikayat bahwasanya wahukiya anna Aliyan radhiyallahu an kana yadhabu ilal jamah li sholatil fajri musri'an. Suatu saat Imam Ali karamallahu wajhah, beliau hendak berangkat dari rumahnya untuk pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dengan langkah yang tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat juga tidak. Sahabat Ali karamallahu wajhah hendak mengerjakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Akhirnya bagaimana? Nah, ketika sahabat Ali berjalan menuju masjid untuk berjamaah sholat subuh, di tengah-tengah perjalanan falaqiya syaikhon, Imam Ali bertemu dengan orang yang usianya sudah sepuh, orang yang usianya sudah tua. Di mana-mana orang yang ketika sudah tua itu kan jalannya gak mungkin cepat. Sama halnya seperti kita punya kendaraan kita di belakangnya truk gandeng lagi, sudah muatannya full ditambah gandeng lagi, gandengan. Jadi kalau seandainya truk gandeng itu kan kita serba repot, mau disalip kepanjangan, tidak disalip yang gak nyampe-nyampe. Akhirnya Imam Ali ketika melihat ada seorang yang sudah tua berjalan di depannya. Biasa orang sudah tua jalannya nggak bisa cepat. Sebab kalau ada orang tua tapi jalannya sudah masih cepat, itu patut diacungi jempol. Berarti tenaganya masih luar biasa. Tapi kan rata-rata orang ketika sudah tua jalannya juga pelan. Tapi sifat tawadunya, menghormatinya Imam Ali karamallahu wajhah, mau disusul disalib nggak berani. Apa sebabnya? Sebab yang berjalan di depan Imam Ali karamallahu wajhah itu adalah orang tua. Nah, oleh karenanya Imam Ali tidak berani.
tidak berani mendahului orang tua. Apa sebabnya? Saking takdimnya menghormati kepada orang tua. Coba kita kembali kepada masa lalu. Dulu kita masih ingat diajarkan oleh orang tua kita, oleh kakek-kakek kita, berjalan di hadapan orang tua, Masya Allah, sampai jongkok, permisi tangan ke bawah. Itu takdimnya kepada orang tua. Coba kita perhatikan kemerosotan akhlak, moral, budi pekerti zaman sekarang sudah jauh berbeda. Coba kita perhatikan anak zaman sekarang, ada orang tua duduk di kursi, bagaimana jalannya? Masih bersyukur kalau masih ngomong nun sewu, permisi, masih bersyukur walaupun tangannya tidak di bawah. Ini kadang-kala jalannya sudah biasa dengan tegak, ngomong permisi tidak. Jadi adab akhlak anak kepada orang tua untuk ukuran zaman sekarang makin jarang yang mengamalkan. Pangkat khalifah karamallahu wajah, mantu sendiri Rasulullah, Imam Ali karamallahu wajah. Padahal kan kalau menurut secara kita, Imam Ali itu menantunya Rasulullah, istri dari Fatimah, ibunda dari Hasan dan Husain. Jadi Imam Ali karamallahu wajah ketika mau mengerjakan sholat subuh, di depan ada orang tua yang jalan pelan, gak berani disalib. Akhirnya bagaimana? Hatta hanna waktu tulu'i syamsi. Dikarenakan Imam Ali berpikir, kalau saya salib, saya su'ul adab. Tidak saya salib, sholat subuh waktunya keburu habis. Sebabkan sholat yang pendek waktunya itu, satu sholat maghrib, yang kedua sholat subuh. Sholat subuh waktunya pendek. Akhirnya bagaimana? Falamadana syaikhu ila babil masjid falam yadkhulil masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu annahu kana minan nasara. Nah, sehingga jarak beberapa meter mendekati masjid, dikira Imam Ali, orang tua ini mau bersama-sama ikut berjamaah sholat subuh. Tapi ternyata setelah diperhatikan oleh Imam Ali, orang tua ini kok tidak masuk masjid. Baru terpikir oleh Imam Ali, ternyata orang tua yang berjalan di depannya itu bukan orang Islam, tapi kana minan nasoro, termasuk orang-orang Nasrani. Coba kalau seandainya yang kita ini menimpa diri kita bagaimana? Kalau kita mau hendak ke masjid, di depan ada orang tua yang jalan, kadang-kadang kita sudah tidak ngurus lagi, yang penting bisa masuk masjid. Nah, Imam Ali ketika tahu kok tidak masuk masjid, oh ternyata orang tua ini adalah Nasoro, orang Nasrani. Akhirnya bagaimana? Ketika Imam Ali masuk masjid, fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir ruku. Ketika masuk masjid, baginda Rasul masih mengerjakan sholat subuh ketika baginda Rasul masih dalam keadaan posisi ruku. Fatawala ruku'a qadar ruku'aini. Ruku'nya Rasul ketika sholat subuh itu tidak sama dengan ruku'nya seperti biasa. Jadi ruku'nya Rasul lamanya hampir 2 kali ruku'. 2 kali ruku seperti biasa, tapi sekarang ketika Rasulullah sholat subuh, ruku'nya lama seperti 2 kali ruku'. Hatta adrakahu Ali radhiyallahu an, sehingga Imam Ali niat sholat subuh berjamaah langsung ikut ruku. Nah, ketika kita ikut ruku dengan imam, ilmu fikih mengajarkan kepada kita, maka dianggap sholat kita dihitung rokaat. Apa sebabnya? Posisi kita sebagai makmumnya makmum masbuk, bukan makmum muwafiq. Sebab makmum ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Kalau makmum muwafiq, makmum yang ikut di awal bersama imam, imam takbiratul ihram, setelah mengucapkan Allahu Akbar, maka makmum sebagai kita menjadi
makmum ketika sholat dengan imam jangan terburu-buru takbiratul ihram. Tunggu dulu roknya lafaz akbar imam selesai. Ketika imam selesai Allahu akbar, baru makmum mengucapkan Allahu akbar. Apa sebabnya? Ketika makmum membarengi imam bersama dengan imam takbiratul ihram, imam belum selesai Allahu akbar, makmum sudah mendahului. Itu haramun wa mani'un liinqadis shalah. Hukumnya haram dan juga menyebabkan salatnya tidak sah. Itu makmum muwafiq. Makmum muwafiq wajib membaca Fatihah. Imam baca Fatihah, makmum mendengarkan. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam dan makmum berbarengan bersamaan mengucapkan amin. Imam membaca surat, makmum membaca Fatihah. Walaupun imam bacaannya cepat, ketika makmum belum selesai membaca Fatihah, jangan ikut ruku dengan imam. Apa sebabnya? Sebab posisi makmumnya adalah makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq wajib membaca Fatihah, selesaikan dulu Fatihahnya. Kalau sudah selesai baru ikut ruku. Nah, kalau seandainya makmum masbuk datang ke masjid, baru saja niat imam sudah ruku, gak usah baca Fatihah, langsung ikut ruku dengan imam. Dan juga seperti yang dialami oleh Imam Ali karramallahu wajhah, datang ke masjid posisi Rasulullah sedang ruku, niat sholat subuh kemudian ruku. Berarti ketika ikut ruku dengan imam tumaninah, maka dihitung rokaat. Kembali lagi kepada bahasan. Falamma faragha min sholati qala ya Rasulullah lima tawwalta ruku'a fi hadis sholah wa ma kunta taf'alu mithla hada. Setelah sholat subuh selesai berjamaah, selesai sholat subuh wiridan ya berjamaah, yang harus saya garis bawahi anna raf'as sauti ba'dal maktubah. Sesungguhnya imam mengeraskan suara dengan membaca dzikir istighfar setelah sholat itu fi ahdin nabiyyi, itu terjadi di zaman Rasulullah. Lalu kalau seandainya kita menemukan masjid ada yang wiridan berjamaah, ya bersyukur. Ada yang tidak berjamaah, ya silakan, berarti wiridannya masing-masing. Tapi yang harus digaris bawahi, mengeraskan suara setelah selesai sholat 5 waktu, ini di zaman Rasulullah sudah terjadi, sudah diamalkan, sudah dikerjakan. Silahkan buka kitab Al-Um. Nah, ketika selesai sholat berjamaah, Imam Ali bertanya, ya Rasulullah, biasanya engkau tidak melamakan ruku, mengapa kok ketika saya masuk masjid kok rukunya sampai lama? Padahal biasanya rukunya Rasulullah tidak seperti itu. Akhirnya bagaimana kata Rasul? Baginda Rasul menjawab, lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi. Nah, ketika saya ruku dan juga membaca tasbih subhana rabbiyal azim, nah ketika baginda Rasul sudah membaca tasbih 3 kali, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah saya mau i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, akhirnya bagaimana? Malaikat Jibril datang, kemudian dengan sayapnya disimpan di atasnya Rasulullah. Jadi baginda Rasul mau i'tidal ya enggak bisa, karena ternyata di atasnya Rasulullah ketika sedang ruku ada sayapnya malaikat Jibril. Akhirnya bagaimana? Sehingga itulah yang membuat saya, kata Rasulullah, rukunya lama. Nah, sehingga falamma rafa'a, ketika sudah selesai, ternyata malaikat Jibril beri kabar bahwasanya
Sayyidina Ali menghormati ada orang tua yang berjalan, disangkanya mau ke masjid tapi ternyata termasuk orang Nasrani. Nah, dengan barokahnya Imam Ali karramallahu wajhah, dengan takdimnya sahabat Ali kepada orang yang sudah tua walaupun nyata-nyata bukan orang Islam, akhirnya bagaimana? Waktu sholat subuhnya diperpanjang, dan juga Rasulullah ketika mau itidal oleh malaikat Jibril sayapnya disimpan di atas badannya sehingga baginda Rasul tidak bisa bangun itidal. Ini apa sebabnya? Sebab Imam Ali niatnya takdim menghormati orang tua, tapi akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril supaya waktu sholat subuh agak lama. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya setiap amal ibadah kita termasuk menghormati orang yang tua, orang yang usianya di atas kita, kita hormat, kita takdim. Jangan dikira tidak ada pahalanya. Imam Ali saja diberikan fadilah seperti itu, akhirnya niatnya mau sholat berjamaah, dikarenakan ada orang tua yang berjalan tidak berani menyalip, akhirnya tetap sholat berjamaah, subuh bisa berjamaah, diberikan fadilah juga oleh Allah, yaitu menghormati orang yang sudah tua. Kembali lagi kepada bahasan. Jadi malaikat Jibril itu kalau diizinkan oleh Allah menjadi Bani Adam, yang paling pertama akan dikerjakan oleh malaikat Jibril ingin mengerjakan sholat 5 waktu selalu bersama dengan imam. Kalau kita sudah istiqomah sholat selalu berjamaah, secara tidak langsung akhlak kita sudah min akhlakil malaikah, akhlak kita sudah termasuk sebagian dari akhlaknya malaikat. Tapi ternyata kita yang bisa jawabkan kita masing-masing. Apakah sholat 5 waktu kita selalu berjamaah? Paling-paling ya ternyata ya maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh kadangkala kesiangan, kadangkala ya berjamaah. Kebanyakan subuh sholat sendirian. Masih mending sholat sendirian daripada subuhnya jam 7. Duhur kadangkala kalau tidak ada kegiatan berjamaah. Asar kadangkala masih di kendaraan. Maghrib di perjalanan, isya kecapean, subuh kebablasan alamat. Ya sudah. Kalau seandainya duhur masih kecapean, kalau asar masih di kendaraan, kemudian maghrib di perjalanan, isya kecapean, kelelahan, ketiduran, subuh kesiangan, kalau sudah tidak mau sholat, ya lebih baik disolati saja. Sebab hasilnya dari Isra Mi'raj, malaikat Jibril saja ingin mengerjakan sholat 5 waktu selalu berjamaah. Usahakan berjamaah, minimal ada imam, ada 1 orang imam, ada 1 orang menjadi makmum. Itu sudah mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Walaupun toh seandainya kita baru datang dari kantor, baru kerja, ternyata di masjid sudah berjamaah, sudah dimulai, muadzin sudah iqamat, enggak usah khawatir. Fadilah sholat berjamaah itu bisa diraih malam yantik imamuhu bimimi alaikumul ula. Fadilah sholat berjamaah itu masih bisa diraih, masih bisa dicapai selama imam belum mengucapkan mimnya lafaz alaikum yang pertama. Walaupun misalkan seseorang datang masuk ke masjid, ternyata imam sudah tahiyat akhir, kita niat takbiratul ihram, niat sholat. Setelah niat sholat takbiratul ihram, langsung kita posisi tahiyat. Ternyata baru duduk saja imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka selama imam belum mengucapkan mimnya lafaz alaikum, tetap kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Tapi yang harus saya tegaskan, pahalanya tidak sama. Kalau orang diikut awal dengan imam takbiratul ihram, itu ditambah lagi seperti haji dan umroh. Tapi kalau orang yang datangnya imam sudah tahiyat akhir baru datang, itu tetap fadilah berjamaahnya tetap juga mendapatkan.
Apa sebabnya? Sebab kalau disamaratakan kasihan imam. Imam mau sholat tolah-toleh, nggak ada makmum. Nanti saja imam sudah tahiyat akhir baru datang semuanya. Itu kalau pahalanya disamaratakan. Tapi untuk fadilah berjamaah selama imam belum mengucapkan assalamualaikum yang ke kanan, mimnya belum kedengaran, berarti mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Lalu yang kedua, keinginan malaikat Jibril, walaupun malaikat Jibril itu malaikat yang hebat, yang gagah, mengawal kejadian Isra Mi'raj. Kalau seandainya diizinkan oleh Allah menjadi manusia, menjadi Bani Adam, apa yang ingin dikerjakan oleh malaikat Jibril? Mujalasatil ulama, duduk dengan para alim ulama. Ada ulama yang ngaji kitab kita hadir dimanapun. Apa sebabnya? Kita ngaji itu jangan hanya satu guru. Ada guru kita yang lain selama kita ada waktu ikut ngaji. Ada guru yang lain harinya tidak sama, ikut ngaji. Supaya apa? Supaya pemahaman kita makin luas. Orang pemahaman makin luas, akhirnya makin bijak. Tidak gampang mencaci maki orang lain, menghormati perbedaan. Nah, kalau soalnya pemahaman kita luas, niscaya kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang lapang dada. Makanya mujalasatul ulama. Kalau kita sempat tidak ada udzur, ada majelis taklim, hadirlah. Sebab ketika kita di majelis taklim, malaikat juga ikut hadir dan juga memenuhi dengan rahmatnya, rahmat Allah bagi kita yang hadir di majelis taklim. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin dikerjakan oleh malaikat Jibril ketika diizinkan menjadi Bani Adam? Yang ketiga adalah watasyi'il janazah, mengiringi jenazah. Ada orang yang wafat, orang yang meninggal, kita nggak ada kegiatan ikut takziah, belajar bagaimana tata cara menggunting kain kafan, belajar bagaimana seseorang ketika memandikan jenazah. Pasti suatu saat ketika ada keluarga, sanak saudara, famili yang meninggal, jangan mengandalkan orang lain, sebab yang lebih afdal memandikan, mengurusnya adalah kita sendiri. Sebab fadilahnya kita mengiringi jenazah sampai ke pemakaman itu diberikan 2 qirot. 2 qirot berarti sama dengan 2 gunung Uhud. Dahsyatnya. Inilah amal ibadah yang diharapkan oleh malaikat Jibril kalau seandainya diizinkan Allah menjadi Bani Adam. Satu, kepingin sholat bersama dengan imam, sholat 5 waktu. Yang kedua, kepingin menghadiri majelis taklim. Lalu yang ketiga, kepingin ikut takziah, mengiringi kepergian jenazah ke tempat peristirahatannya. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya khusus bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita sebagai yang hadir di Masjid Sabilillah ini senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang dan barokah, diberikan kekuatan bisa melaksanakan istiqomah bin ibadah, diberikan kemudahan kelancaran mencari rezeki halal dan barokah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri keturunan yang solih-solihah dijauhkan dari segala bentuk bala bencana musibah fitnah, ditetapkan akidah sunnah wal jamaah, menghadap Allah membawa berkat husnul khatimah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.